Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiara Baroka Faisal dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi lintas budaya dan agama, yang tentunya dalam materi ini akan saya bahas langsung 3 teori, yaitu teori interaksi simbolik, teori adaptasi interaksi, dan teori dimensi religius, yang dimana ketiga teori ini sangat berkaitan dalam teori komunikasi lintas budaya dan agama. Nah, sebelum itu, komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan karena komunikasi memiliki peran tersendiri terhadap budaya. Begitupun sebaliknya. Komunikasi diperkuat karena adanya budaya, sedangkan budaya terbentuk kembali dengan adanya komunikasi. Dalam kehidupan sosial, individu maupun kelompok, baik komunikasi maupun budaya, keduanya penting dan saling memiliki keterkaitan. Sehingga pantas apabila komunikasi dan budaya ini menjadi komponen penting dan dalam kehidupan masyarakat dalam berinteraksi. Komunikasi merupakan simbolik yang secara realitas melalui proses diproduksi, diperbaiki, dipertahankan, serta diubah, yang budaya memiliki banyak keberagaman simbol yang perbedaan pembawaannya tidak dapat dihindari oleh setiap individu atau kelompok. Nah, kemajuan komunikasi global serta meningkatnya hubungan lintas budaya membuat timbulnya pemikiran bahwa keberagaman memicu adanya kekayaan budaya, yang juga memicu berbagai permasalahan sosial. Hal tersebut landasan pada perbedaan penafsiran dalam memakai keberagaman, atau ada yang memandang bahwa keberagaman merupakan suatu yang positif, dan ada pula yang memandang bahwa keberagaman merupakan salah satu sebab hilangnya rasa kemanusiaan dan merupakan sumber timbulnya berbagai konflik sosial. Nah, tentunya dengan ini menimbulkan teori-teori dari para ahli yang kemudian akan saya bahas, yaitu adanya teori interaksi simbolik. Nah, psikologi sosial adalah awal mula dari adanya interaksi simbolik ini, yang digambarkan oleh The I dan The Me, dibesarkan oleh Charles Horton Coley 1864 sampai 1929, dan George Herbert Mead kemudian dilanjutkan oleh George Herbert Balmer. Nah, tokoh yang mencetuskan konsep interaksi simbolik ini tentunya bernama George Herbert Balmer,
yang dalam konsepnya interaksi simbolik ini bahwasanya komunikasi terbentuk dari pola pikir, konsep diri dan kelompok sosial itu sendiri. Makna dari interaksi simbolik sendiri berupa bahasa verbal dan nonverbal sebagai bentuk antisipasi terhadap reaksi orang lain. Karena menurut Mead, memanusiakan manusia adalah kegiatan yang paling manusia, seperti melakukan interaksi antar manusia lain dengan bercakap atau dikenal dengan komunikasi. Nah, teori interaksi simbolik ini adalah teori yang dibangun sebagai respon terhadap teori-teori psikologi aliran behaviorisme, etnologi, serta struktural fungsionalis. Nah, teori ini juga sejatinya dikembangkan dalam bidang psikologi, sosial, dan sosiologi, dan memiliki seperangkat premis tentang bagaimana seorang diri individu dan masyarakat didefinisikan melalui interaksi dengan orang lain, di mana komunikasi dan partisipasi memegang peranan yang sangat penting. Nah, yang kemudian interaksi simbolik ini sebagai perspektif sosiologi dapat kita runut atau asal muasalnya saat idealisme Jerman atau presokratik dan mulai berkembang pada akhir abad 19 dan awal abad 20 yang ditandai dengan berbagai tulisan dari beberapa tokoh seperti Charles Peirce, William James, dan John Dewey. Nah, tentunya teori interaksi simbolik ini tidak lepas dari adanya kelemahan dan kritik ataupun kelemahan dari teori interaksi simbolik yang dapat dirangkum beberapa, yaitu yang pertama teori interaksi ini memiliki interaksionis, terlalu memperhatikan kehidupan individu sehari-hari dan pembentukan sosial dari dirinya. Akan tetapi, mereka cenderung mengabaikan struktural sosial, padahal struktur sosial bagi individu adalah hal yang sangat penting. Nah, yang kedua itu adanya interaksi simbolik atau mengabaikan faktor-faktor psikologis seperti kebutuhan, motif, dan niat, dan justru lebih memusatkan kajiannya pada tindakan, simbol, serta interaksi. Karenanya, perhatian dari para penganut teori ini pun tidak bisa terlalu mendalam. Nah, yang terakhir itu teori ini hanya memfokuskan pada kehidupan manusia sehari-hari dan tidak melihat hal-hal yang membuat atau melatar belakangi tindakan itu terjadi hingga akhirnya dilakukan. Nah, yang kedua adalah teori adaptasi interaksi. Adaptasi adalah proses penyesuaian secara bertahap yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap kondisi lingkungan yang baru. Nah, adaptasi ini diambil untuk menjelaskan serta menggambarkan ketika seseorang menghadapi situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda. Adaptasi dilakukan ketika terjadi suatu ketimpangan dalam suatu kondisi atau keadaan, yang dimana ketimpangan ini terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungan dan tuntutan lingkungan yang berlebihan atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan situasi lingkungan. Nah, tentunya teori ini didasarkan oleh beberapa prinsip pedoman dan juga beberapa konsep, yaitu satu adanya orang cenderung buat beradaptasi serta menyesuaikan pola interaksi mereka satu sama lain. Yang selanjutnya, orang secara biologis akan beranjak ke arah sinkronisasi satu sama lain pada saat tertentu di suatu waktu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan bagi seseorang untuk mengalami kedekatan dan penghindaran yang bersifat siklus serta dialektis dibanding menggunakan berpola tetap, ketika kebutuhan akan penghindaran menjadi lebih bertenaga serta begitu juga sebaliknya. Nah, yang selanjutnya pada situasi sosial, orang cenderung membalas serta memperilakunya satu sama lain, terutama berlaku pada kesopanan, normatif, serta hubungan komunikatif yang rutin serta kurang cocok saat komunikatif memiliki kooperasi yang struktural. Yang selanjutnya, walaupun orang-orang mempunyai tekanan biologis serta sosiologis untuk beradaptasi satu sama lain,
tingkat strategis dalam adaptasi ini akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti konsistensi sikap individu, kesadaran di dirinya sendiri dan orang lain, kemampuan menyesuaikan sikap dalam respons pada orang lain, dan perbedaan adat istiadat. Nah, berdasarkan penelitian, Kim menemukan ada 2 tahap adaptasi, yaitu cultural adaptation dan cross-cultural adaptation. Nah, cultural adaptation ini merupakan proses dasar komunikasi, yaitu di mana ada penyampaian pesan, medium dan penerima pesan, sehingga terjadi proses encoding atau decoding. Nah, yang kemudian proses ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru, sehingga terjadi proses pengiriman pesan oleh penduduk lokal di lingkungan baru tersebut yang dapat dipahami oleh individu pendatang. Nah, tahap yang kedua adalah cross-cultural adaptation. Cross-cultural adaptation ini meliputi 3 hal utama, yaitu pertama, acculturation. Proses ini terjadi ketika individu pendatang yang telah melalui proses sosialisasi mulai berinteraksi dengan budaya yang baru dan asing baginya. Seiring dengan berjalannya waktu, pendatang tersebut mulai memahami budaya baru itu dan memilih norma dan nilai budaya lokal yang dianutnya. Komunikasi antar budaya merupakan hal yang rumit karena mencakup cara berpikir dari individu yang tertanam sejak dilahirkan. Begitu juga dengan kompetensi komunikasi antar budaya. Seseorang ketika menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang berbeda dengan komunikasi secara terus-menerus dapat mengurangi rasa takut. Nah, teori selanjutnya itu adalah teori dimensi religius yang seperti kita tahu, religius atau religiusitas merupakan internalisasi nilai agama pada diri seseorang dengan merujuk pada kepercayaan baik dalam hati maupun lisan yang nantinya akan diaktualisasikan melalui perbuatan. Nah, menurut Glock and Stark dalam religiusitas, perspektif diri religius menempatkan keyakinan kebertuhanan sebagai elemen pertama yang membangun strukturnya. Agama ialah jalan yang menuntun manusia dalam menuju keesaannya, yang tentu saja tidak dapat dilepas dari dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Ajaran bisa mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok dan menjadi sebuah kehidupan baru yang diterimanya. Nah, ajaran agama juga ini sangat berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena tindakan yang dilakukan dengan latar belakang kepercayaan dinilai memiliki unsur kesucian dan ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu, mengajak penganutnya agar dapat bekerja lebih produktif, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya, meskipun berakar dari kata yang sama, namun dari penggunaan istilah religiusitas mempunyai makna yang berbeda dengan religi atau agama. Secara umum, agama mengacu pada kelembagaan yang beranjak dalam aspek-aspek tertentu, sebuah hukum dan aturan, sedangkan religiusitas lebih menunjukkan pada aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Jadi itulah tadi ketiga teori yang telah saya jelaskan, telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.